Halo rekan-rekan trader dan investor semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama Mr. Web. Dan untuk video kali ini, saya akan membahas mengenai price action. Dimana kalau di video-video yang sebelumnya, saya fokus membahas mengenai web analysis atau analisa gelombang market. Namun di video kali ini, saya akan sedikit berbeda, dimana video kali ini saya akan membahas mengenai price action. Dimana seperti yang sudah saya sebutkan di video awal, pada video pengenalan, bahwa analisa gelombang market ini adalah merupakan gabungan dari analisa baik itu Elliott Wave, price action, chart pattern, Dow theory, maupun top down analysis. Nah, makanya untuk video kali ini saya akan khususkan untuk membahas mengenai price action. Sebetulnya pembahasan mengenai analisa gelombang market ini merupakan pembahasan yang sifatnya menyeluruh. Artinya kita tidak hanya fokus membahas mengenai analisa gelombang market, namun kita juga perlu membahas dari segi analisa teknikal jenis yang lainnya. Yang dalam hal ini kita menggunakan analisa price action. Makanya analisa gelombang market ini tidak bisa dipisahkan dengan analisa-analisa yang lainnya, baik itu analisa price action, chart pattern, top down analysis, dan lain sebagainya. Seperti yang saya utarakan sebelumnya, bahwa tujuan dari mempelajari analisa gelombang market ini adalah untuk mengetahui arah pergerakan market secara menyeluruh. Artinya, ketika kita mengetahui arah pergerakan market akan kemana, maka di situ kita kombinasikan dengan analisa yang lainnya. Ya, dalam hal ini adalah analisa price action. Nah, khususnya dalam menganalisa secara price action ini, kita akan mendapatkan gambaran strategi entry atau momentum yang tepat untuk masuk market. Ya. Jadi di dalam price action ini ada banyak hal yang nanti akan saya bahas. Ya, seperti misalnya support dan resistance, divergent, Fibonacci, candlestick price action, trend line, kemudian price action dalam multiple time frame, sampai kepada pembahasan strategi entry berdasarkan price action dan gabungan dari analisa gelombang market. Jadi intinya, ketika kita mengetahui arah pergerakan market akan kemana, maka kita kombinasikan dengan strategi entry dari price action. Jadi seperti itu pembahasannya ya. Nah, dari poin-poin pembahasan price action yang saya sebutkan di atas nanti, saya akan jabarkan secara menyeluruh dan lebih mendalam lagi ya. Makanya silakan disimak baik-baik mengenai pembahasan price action ini. Karena semua pembahasan dalam price action ini akan sangat penting digunakan dalam strategi entry nanti ya. Sebetulnya, pembahasan analisa gelombang market ini, seperti yang sudah saya bahas dan mulai dari video part pertama sampai ke video part yang terakhir, yaitu part 7, sebetulnya itu belum selesai semuanya. Namun, sambil berjalannya pembahasan mengenai analisa gelombang market, saya akan membahas mengenai price action juga ya. Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan, bagi teman-teman yang sudah menyimak video saya sebelumnya, kalaupun dirasa video saya bermanfaat, baik itu mengenai pembahasan web analisis atau analisa gelombang market, dan juga mengenai video pembahasan price action yang akan saya bahas nanti. Kalau sekiranya video-video saya bermanfaat, silahkan untuk bantu dan support channel saya dengan cara subscribe dan jangan lupa di like. Dan silahkan juga di-share ke teman-teman yang lainnya untuk berbagi kebaikan ya. Baik, tanpa berlama-lama, dalam video yang pertama ini mengenai price action, saya akan membahas mengenai materi yang paling dasar dulu sebagai fondasi, yaitu support dan resisten. Silahkan disimak video ini baik-baik, dan kalau bisa jangan di-skip, karena semua informasi yang ada di video ini sangat penting dan bermanfaat, baik itu untuk trader-trader pemula maupun trader-trader yang sudah berpengalaman sekalipun. Materi-materi apa saja yang akan dibahas dalam support dan resisten ini? Yang pertama, pengertian support dan resisten. Kemudian bagaimana cara menemukan area support dan resisten. Kemudian kriteria apa saja dalam mengidentifikasi support dan resisten. Berikutnya, key level dan area of high confluence. Kemudian time frame confluence support dan resisten. Lalu, berikutnya bagaimana langkah selanjutnya untuk bertrading dengan memanfaatkan support dan resisten. Dan yang terakhir, kesalahan-kesalahan apa saja yang biasa dilakukan dalam menemukan area support dan resisten. Apa itu support dan resisten? Support dan resisten adalah sebuah area atau level harga di mana pada harga masa lalu terjadi reaksi. Kalau kita artikan secara sederhana, support itu artinya adalah sebuah dasar lantai, dan resisten itu artinya sebuah atap.
Ketika harga menyentuh area lantai, maka harga bereaksi dengan pembalikan arah atau harga memantul. Maka kita artikan itu adalah area support. Dan ketika harga menyentuh area atap, lalu harga itu berbalik arah dan memantul, maka kita katakan itu adalah area resisten. Lalu apa yang terjadi ketika sebuah support itu ditembus? Maka area tersebut nanti akan berpotensi untuk menjadi resisten. Makanya, ketika suatu saat nanti area tersebut memantul pada area support, dan pemantulan itu sudah terjadi, maka kita katakan itu adalah area resisten. Nah, di sini kita sering bilang, to support become resistant. Lalu, bagaimana kalau misalkan resisten itu ditembus? Maka, pada suatu saat nanti, ketika harga menyentuh area resisten itu, maka itu berpotensi untuk menjadi support. Lalu, ketika harga tersebut benar-benar memantul di area yang tadinya resisten, maka kita katakan itu resisten become support. Mempelajari dan mengidentifikasi support resisten ini memang merupakan hal yang penting. Namun, bukan berarti setelah kita berhasil mengidentifikasi support dan resisten, kita mengharapkan akan mendapatkan profit yang besar. Bukan seperti itu ya. Karena dalam mengidentifikasi support resisten itu hanya merupakan langkah yang pertama untuk menjadi profitable trader. Ibarat kita dalam membangun sebuah gedung yang bertingkat yang besar, kalau kita ingin bangunannya kuat, maka setidaknya kerangka dan pondasinya harus kuat. Jadi support resisten itu ibaratnya sebuah kerangka atau pondasi yang kuat. Meskipun saya katakan bahwa mengidentifikasi support dan resisten itu merupakan hal yang penting, namun kalau kita hanya mampu untuk mengidentifikasi support dan resisten saja, tanpa didukung atau dikombinasikan dengan strategi yang lain, maka support dan resisten itu tidak berarti apa-apa. Artinya, kalau kita hanya mengandalkan support dan resisten saja, itu tidak akan kuat. Karena ada kemungkinan ketika kita bertrading hanya mengandalkan support dan resisten, bisa saja kita terjebak dengan false break atau yang kita namakan signal palsu. Nanti setelah kita tahu pondasi dasar atau support dan resistennya, saya akan membahas ke teknik dan strategi lain untuk melengkapi strategi dasar support dan resisten yang ini. Jadi antara video yang pertama mengenai price action ini dengan video-video yang berikutnya itu akan saling keterkaitan. Ketika kita masuk market, kita akan dihadapkan dengan banyak sekali garis support dan resisten yang terdapat dalam market. Makanya, kalau kita tidak teliti, kita akan terjebak dengan signal palsu. Tidak semua support dan resisten itu valid atau support dan resisten yang kuat. Makanya, kita harus mencoba untuk menganalisa support dan resisten mana saja yang potensial untuk dijadikan kita dalam bertrading. Nah, dalam video ini, tahap demi tahap, saya akan mencoba untuk menjabarkan mulai dari yang paling dasar sampai ke tingkat yang paling advance. Kenapa kita memberi garis atau memfloat area support dan resisten? Nah, area support dan resisten ini akan sangat penting digunakan pada saat nanti ketika harga tersebut mendekati atau menyentuh area support dan resisten tersebut, maka area tersebut besar kemungkinan akan bereaksi untuk berbalik arah. Apakah kita akan masuk market untuk melakukan perdagangan buy atau sell ketika suatu saat harga tersebut menyentuh atau berada di area level support dan resisten? Tentu saja enggak. Kita akan masuk market ketika harga tersebut berada di area support dan resisten, lalu kita konfirmasi bagaimana reaksi harga tersebut. Makanya disinilah pentingnya kita mempelajari price action. Kita akan melakukan perdagangan ketika harga tersebut benar-benar terkonfirmasi untuk berbalik arah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menemukan area support dan resisten. Berikut adalah kriteria-kriteria yang harus diperhatikan dalam menemukan area support dan resisten. Yang pertama, area tersebut terjadi multiple rejection. Jadi seperti yang Anda lihat di layar, pada saham ACES terjadi beberapa kali rejection ya. Rejection di area 1,
kedua, ketiga, dan begitu pula rejection pada area support. Kriteria yang kedua, area tersebut pernah dijadikan area support dan juga pernah terjadi area resisten. Atau kita katakan support become resistant dan resistant become support. Kemudian kriteria yang berikutnya, area tersebut membentuk swing yang jelas. Kalau itu uptrend, maka terbentuk swing high, swing low, atau kita katakan higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan higher high berikutnya. Dan kalau trennya itu downtrend, maka terlihat jelas swingnya itu membentuk swing lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low berikutnya. Kemudian kriteria berikutnya adalah area tersebut sangat jelas terlihat di depan mata Anda. Jadi, tanpa bantuan indikator pun, Anda sudah bisa melihat dengan jelas adanya pemantulan di area tersebut. Seperti yang bisa Anda lihat pada chart ini, terjadi pemantulan yang jelas. Dan pada candlestick-nya terlihat ada sumbu panjang ya. Begitu pula pada area yang kedua, yang ini, sebelumnya sudah terjadi area resisten. Ada pemantulan resisten pada area sebelumnya. Kriteria yang berikutnya, harga yang terjadi pada area tersebut memantul secara drastis. Artinya, ketika sebuah harga memantul pada area katakanlah resisten, seperti yang terjadi di layar ini, setelah terjadi pemantulan, kita bisa lihat candlestick yang terjadi yang awalnya kecil, kemudian membesar, membesar, dan lebih besar lagi. Dan itu kita katakan bahwa harga tersebut terjadi reaksi yang sangat besar pada area tersebut. Ini kita katakan bahwa area tersebut area resisten yang sangat kuat. Kriteria yang berikutnya, harga tersebut baru saja direspek. Artinya, pemantulan itu baru saja terjadi. Jadi area tersebut masih fresh untuk dikatakan sebagai support dan resisten. Seperti yang terlihat pada layar berikut ini. Apakah kita harus masuk market atau bertrading sesuai dengan semua kriteria yang tercantum di atas? Tidak ya, Anda tidak harus mencari kriteria market yang disebutkan di atas semuanya. Kalaupun Anda bisa menemukan semua kriteria yang tersebut di atas, maka itu lebih baik ya. Cuman kalaupun misalkan Anda hanya menemukan beberapa kriteria, misalkan multiple rejection, ataupun swingnya terlihat jelas, ataupun area tersebut pernah menjadi support dan resisten. Nah, 3 hal kriteria tersebut aja sudah cukup untuk dijadikan sebagai dasar atau pondasi kita untuk masuk market ya. Jadi seperti itu. Sekarang kita akan bahas satu persatu dari kriteria-kriteria yang sudah disebutkan di atas. Yang pertama itu multiple rejection. Ya seperti yang Anda lihat di layar, harga bergerak dari bawah lalu memantul pada area tersebut. Ini area pemantulan yang pertama. Kemudian harga balik lagi ke area tersebut, lalu terjadi pemantulan lagi di area tersebut, di area yang kedua. Kemudian ketiga kalinya harga memantul lagi di area tersebut yang sama. Nah, di sini yang kita katakan sebagai multiple rejection. Nah, setelah kita tahu bahwa area tersebut adalah kita katakan sebagai area multiple rejection, maka kita kasih garis. Karena suatu ketika nanti ketika harga menyentuh area tersebut lagi ataupun area tersebut tembus, maka area tersebut bisa dijadikan sebagai area support atau resistance become support. Makanya apa yang terjadi pada harga ketika harga tersebut menyentuh area yang tadinya resisten, maka area tersebut sekarang dijadikan area support. Ya, jadi seperti ini. Ini area resisten dan sekarang area menjadi area support. Yang perlu diperhatikan, dalam memplot area support dan resisten, kita tidak berpatokan kepada angka atau harga yang tertulis pada level harga tersebut. Ya. Jadi, jadikan area tersebut adalah sebuah area atau zone. Atau kalau kita kasih tanda seperti ini adalah sebuah zone. Ya. Jadi, jadikan ini sebuah area atau zone. Jadi, jangan berpatokan kepada harga yang tercantum di sini ya. Nah, kriteria apa yang masuk ke dalam area support dan resistennya? Seperti yang sudah saya kasih garis ini. Yang pertama, area ini termasuk ke dalam area multiple rejection. Seperti yang bisa Anda lihat, terjadi rejection 1,
kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya ya. Kemudian area tersebut juga area yang jelas terlihat di depan mata Anda. Jadi ketika Anda masuk ke chart ini, Anda bisa langsung menebak kalau area tersebut adalah area support dan resisten. Kemudian kriteria yang berikutnya, area tersebut sangat signifikan karena harga bergerak drastis menjauhi area tersebut atau memantul secara signifikan. Kemudian kriteria yang lainnya, harga tersebut pernah menjadi support dan juga pernah menjadi resisten. Atau kita katakan support become resistant. Nah, itu kriteria-kriteria yang terdapat pada area support dan resisten tersebut. Kemudian, kita juga bisa memplot area yang lainnya, yang di sini. Nah, kriteria-kriteria seperti apa yang terdapat pada plot area support dan resistance tersebut? Yang pertama, multiple rejection. Beberapa kali terjadi multiple rejection. Yang pertama di sini, yang kedua, ketiga, yang keempat, kemudian kelima, dan ini terjadi multiple rejection yang berikutnya. Kemudian kriteria berikutnya, area tersebut terlihat sangat jelas memantul ya. Jadi Anda sudah langsung bisa menebak, bisa melihat kalau area tersebut merupakan area key level, di mana sebelumnya area tersebut pernah menjadi area support dan area tersebut juga pernah menjadi resisten. Maka kita katakan area tersebut support become resistant atau resistant become support. Kemudian area mana lagi yang bisa kita jadikan sebagai area support dan resisten? Anda sebetulnya bisa saja memberi garis atau memplot area-area yang lainnya seperti di sini, ataupun Anda bisa memberi area di sini karena terjadi pantulan di sini dan di sini, dan juga area di sini. Kalau kita sambungkan ke sini, kemudian yang lainnya Anda juga bisa memplot pada area sini, terjadi pantulan di sini, kemudian di sini, dan di sini. Kita juga bisa memberi garis pada area di sini, karena terjadi pantulan di area sini, di area sini, dan ini juga ya. Dan Anda juga bisa memplot daerah sini, karena terjadi pantulan di sini, dan di sini. Nah, sebetulnya semua area-area support dan resisten yang di sini, ini semuanya sah atau valid ya. Anda boleh-boleh saja memberi garis atau memplot area support dan resisten seperti ini. Tapi sebetulnya, kalau kita jadikan lebih sederhana, itu lebih baik. Tetapi masalahnya, semakin Anda banyak memberi garis, memberi tanda area support dan resisten, maka akan membingungkan Anda sendiri untuk bertrading. Jadi, saya sarankan lebih baik simple dan jangan terlalu banyak memberi garis support dan resisten, supaya nanti Anda tidak terlalu bingung dalam bertrading ya. Lebih sedikit itu lebih baik. Jadi mana saja yang perlu dihilangkan pada area-area tersebut, seperti yang ini. Ini kita boleh dihilangkan. Area ini juga boleh dihilangkan. Area ini ya biarkan saja, dan area ini biarkan saja. Nah, area ini sebetulnya bisa dihilangkan karena ini masuk ke area yang ini. Ini sebuah area zone besar ya. Dan yang ini biarkan saja. Jadi seperti ini cara memplot area support dan resisten. Di dalam pembahasan support dan resisten, kita mengenal ada dua istilah, yakni key level dan area of high confluence. Apa pengertian dari kedua istilah tersebut? Nah, untuk key level itu artinya adalah sebuah area di mana area tersebut pernah menjadi area support dan resisten. Atau boleh dikatakan area tersebut pernah menjadi multiple rejection, atau area tersebut merupakan area titik pertemuan antara support dan resisten, atau kita katakan support become resistant atau resistant become support. Nah, sebagai contoh, ini adalah salah satu key level area. Jadi kriteria yang terdapat pada key level area ini ialah multiple rejection. Ini kita katakan sebagai key level. Nah, selain dari multiple rejection,
Kita katakan area tersebut merupakan key level kalau area tersebut pernah menjadi area support dan resisten, atau kita katakan support become resisten atau resisten become support. Contohnya area ini. Nah, ini adalah salah satu contoh dari key level di mana area tersebut pernah menjadi support dan area tersebut juga pernah menjadi resisten. Ini area yang pernah disentuh sama supportnya. Ini menjadi support yang ke-1, kemudian ini support yang kedua, dan ini menjadi resisten yang pertama, kemudian di sini juga terjadi resisten, dan di sini terjadi resisten, dan di sini juga terjadi resisten. Jadi, area ini kita katakan bahwa area ini adalah key level area. Kemudian, selain kedua area tersebut, kita juga bisa menemukan area lain key level. Kalau kita turunkan di time frame yang lebih kecil, misalkan di 4 hours, kita akan menemukan lebih banyak lagi key level area. Contohnya seperti ini. Nah, ini saya turunkan di time frame 4 hours, kita bisa menemukan key level area. Ini areanya, di mana area tersebut pernah menjadi area resisten, dan juga pernah menjadi area support beberapa kali. Jadi itu penjelasan mengenai key level. Nah, bagaimana dengan penjelasan area of high confluence? Nah, pengertian dari area of high confluence itu adalah sebuah titik atau area di mana area tersebut merupakan area titik pertemuan dari beberapa faktor of price action, atau area tersebut merupakan area yang sangat kuat dan punya probabilitas yang sangat tinggi untuk terjadinya penguatan dalam price action. Dan kita akan dapat mengambil kesimpulan yang lebih kuat karena area tersebut merupakan area pertemuan dari multiple price action. Baik itu area support resisten dari garis horizontal, yang kita katakan itu dari key level, ataupun support dan resisten dari trend line, atau bisa juga area tersebut merupakan area retracement 618 pada area Fibonacci. Lalu faktor lain yang bisa kita kuatkan sebagai data untuk dikatakan sebagai area of high confluence, bisa juga kita mengambil dari data divergent. Dalam hal ini, saya mengambil data dari RSI divergent. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau kita tarik garis area key level dengan garis horizontal, ini merupakan area key level, di mana area tersebut terdapat beberapa kali multiple rejection. Ini rejection pertama, yang kedua, yang ketiga, dan ini rejection yang berikutnya. Nah, selain dari garis key level horizontal lain, kita juga bisa mengambil support dan resisten dari trend line, seperti ini. Nah, ini. Dan kemudian juga kita bisa menguatkan dengan data lain seperti Fibonacci. Nah, kita tarik garisnya dari sini, dari paling swing yang paling atas ke swing low yang paling bawah, yang ini. Nah, ini kan sudah ada 3 data yang menguatkan kita bahwa area ini merupakan area of high confluence, atau area yang dimana area tersebut merupakan area yang mempunyai probabilitas tinggi untuk terjadinya sebuah reaksi price action. Kemudian data lain yang bisa kita kuatkan adalah di mana ketika harga tersebut menyentuh area tersebut, di mana titik areanya terdapat pada area di sini, ini titik pertemuan dari beberapa faktor price action, ya. Nah, pada area tersebut, di mana reaksi harga yang tadinya candle-nya membesar, kemudian mengecil lagi, dan lebih mengecil lagi, dan kemudian diperkuat dengan adanya candlestick yang mempunyai sumbu panjang di atas, di mana candlestick tersebut merupakan candlestick rejection, dan itu merupakan salah satu ciri dari pembalikan arah. Dan setelah itu diikuti dengan adanya candle engulfing, yang ini, yang merah ya. Nah, itu ada 4 data yang bisa memperkuat bahwa area tersebut merupakan area of high confluence. Nah, data lain yang bisa kita kuatkan adalah dengan memanfaatkan indikator RSI, dengan melihat ada tidaknya divergent. Dalam hal ini, baik itu hidden divergent atau regular divergent. Coba kita lihat pada indikator RSI-nya. Nah, pada indikator RSI-nya, kita menemukan adanya hidden divergent. Jadi ini garisnya. Kemudian garis yang terdapat pada harganya seperti ini. Saya hilangkan dulu Fibonacci-nya ya, supaya kelihatan. Nah, jadi hidden divergent itu di mana sebuah harga ketika swing harga membentuk lower low dan lower high,
namun pada indikatornya membentuk higher high. Ini kita katakan adalah hidden divergence. Nanti pada pembahasan video berikutnya saya akan bahas mengenai divergence yang sangat powerful dan ini sangat profitable. Di mana yang akan saya jelaskan nanti pada video berikutnya adalah mengenai penggabungan antara hidden divergence dengan regular divergence. Atau saya kasih nama adalah hybrid divergence. Nanti saya akan menjelaskan mengenai hybrid divergence. Atau dalam istilah lain saya namakan divergent double divergent. Seperti apa divergent double divergent itu atau hybrid divergent itu nanti pada video berikutnya jangan lewatkan untuk ditonton karena pembahasan itu akan sangat penting dan itu merupakan sebuah pembahasan yang sangat powerful dan sangat profitable. Jadi silakan saja nanti ditunggu video berikutnya ya. Nah, jadi ini adalah sebuah area yang boleh kita katakan ini area of high confluence. Jadi sebuah pertemuan dari beberapa faktor price action di mana pada area tersebut merupakan area yang mempunyai probabilitas yang sangat tinggi untuk terjadinya reaksi pada area tersebut. Reaksi seperti apa? Yang kita harapkan ialah reaksi pembalikan arah. Karena pada area tersebut merupakan area multiple rejection, ini yang pertama, faktor yang pertama, kemudian faktor yang kedua merupakan dia terjadi rejection, juga pada trend line ditandai dengan adanya candlestick yang mempunyai sumbu atas yang panjang, dan diikuti dengan candle engulfing. Kemudian faktor lain ialah dengan Fibonacci retracement, di mana area tersebut merupakan area 618, dan data yang lain yang bisa kita kuatkan adalah dengan adanya hidden divergence. Makanya ini terjadi penerusan tren ke bawah ya. Maka di sini setelah munculnya engulfing candle, maka kita bisa masuk ke market untuk entry sell atau short ya. Sebetulnya cara entry yang saya tunjukkan itu masih terbilang agresif, meskipun saya di situ entry pada titik area of high confluence dan juga diikuti dengan adanya candle sumbu panjang dan juga diikuti dengan candle engulfing. Namun entry tersebut masih terbilang agresif. Di video berikutnya saya akan menunjukkan cara entry yang paling aman dengan menunggu beberapa konfirmasi lagi. Karena sebetulnya ini harus menunggu beberapa konfirmasi lagi dengan menurunkan ke time frame yang lebih kecil lagi. Seperti itu. Nanti di video berikutnya saya akan menunjukkan cara entry yang lebih aman lagi ya. Ini saya hanya memberikan gambaran umum saja untuk menunjukkan pembahasan mengenai area of high confluence. Seperti itu. Ketika kita sudah berhasil mengidentifikasi level area support dan resisten, apakah ketika harga menyentuh atau berada pada level tersebut kita akan masuk market? Tentu saja tidak ya. Kita akan masuk market ketika terjadi konfirmasi pada price action. Selain dari konfirmasi price action itu sendiri, kita juga perlu strategi untuk masuk market. Nah, strategi dan konfirmasinya seperti apa, ini yang akan saya jelaskan. Pada penjelasan sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa untuk mendapatkan level support dan resisten yang kuat, kita harus membuka dulu time frame yang lebih besar. Jadi, kita harus melihat level support dan resisten area, misalkan saja di time frame monthly atau di weekly. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah strategi time frame conference. Seperti apa strateginya? Jadi, pertama-tama kita akan buka dulu di time frame yang paling besar. Misalkan dalam hal ini saya buka time frame weekly. Sekarang, saya berada di weekly time frame, di mana ada level area yang kuat di time frame weekly ini. Levelnya yang ini, yang bisa saya identifikasi. Nah, kenapa saya memberi level area pada area tersebut? Area tersebut, yang pertama pernah menjadi area support. Ini yang pertama. Dan kemudian pernah juga menjadi support di sini. Nah, di sini terjadi rejection juga pada area support. Dan berikutnya terjadi rejection pada area resisten. Nah, rejection yang berikutnya yaitu rejection area resisten. Di mana di area tersebut kita bisa melihat bahwa ada 3 candlestick dengan 3 sumbu panjang di atas. Dan ini merupakan salah satu tanda kuat bahwa weekly time frame merupakan bearish price action. Namun meskipun beberapa tanda sudah memperkuat konfirmasi bearish price action,
kita tidak langsung untuk masuk market. Dan tanda bearish price action berikutnya, penutupan candle pada weekly time frame itu merupakan engulfing candle. Jadi di sini beberapa tanda sudah memperkuat adanya bearish price action. Namun bukan berarti ketika kita menemukan beberapa tanda atau konfirmasi bearish price action, terus kita langsung masuk ke market tanpa konfirmasi dan strategi yang lainnya, itu belum cukup ya. Dalam hal ini kita perlu mengkonfirmasi dengan time frame confluence. Jadi ketika kita berada di weekly time frame, lalu kita turunkan ke daily time frame untuk melihat bagaimana konfirmasi price action pada daily time frame. Nah sekarang kita berada di daily time frame. Bagaimana langkah selanjutnya ketika kita berada di daily time frame? Kita juga di daily time frame kita akan melihat seperti apa price action yang terjadi pada daily time frame tersebut. Nah kalau kita lihat pada daily time frame juga terjadi bearish price action. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada area tersebut kita bisa lihat bahwa candlestick yang terjadi setelah terjadi rejection-nya diikuti dengan candlestick bearish dengan body candle yang panjang. Itu artinya ini salah satu tanda bearish price action. Namun, bearish price action yang ini belum kuat. Nah, untuk memperkuat analisanya, kita masih harus menurunkan time frame ke time frame yang berikutnya. Kita akan buka di time frame 4 hours. Nah, kita sekarang berada di time frame 4 hours. Di time frame 4 hours, kita harus menarik garis trend line untuk melihat apakah harga sudah break dari trend line-nya atau belum. Nah, di sini kondisinya sudah break ya. Jadi, dari hasil kesimpulan time frame confluence, di mana weekly time frame dengan daily dan 4 hours time frame mengatakan bahwa ketika time frame tersebut masuk dalam kategori time frame confluence bearish price action. Nah, namun dalam kondisi seperti ini, ketika kita berada di time frame 4 hours dan kita melihat adanya break, kalau Anda seorang breakout trader yang agresif, Anda bisa langsung masuk. Namun, alangkah lebih baiknya ketika kita tahu ada breakout, kita harus menunggu pullback. Nah, di time frame 4 hours ini, kita kan sedang menunggu adanya pullback. Dan bagaimana kita menunggu kalau pullbacknya itu sudah berakhir. Nah, langkah pertama, kita bisa menentukan level support dan resistance pada time frame 4 hours. Ini levelnya. Nah, coba kita lihat pergerakan harganya. Nah, ketika kita tahu adanya rejection pada area support dan resistance di time frame 4 hours ini, kalau misalkan kita masih ragu dengan kesimpulan kalau pullbacknya sudah berakhir atau belum, maka kita turunkan ke time frame 1 hours untuk melihat adanya breakout pada time frame 1 hours. Nah, sekarang saya berada di time frame 1 hour, lalu kita tarik garis trend line-nya. Ketika kita tahu adanya breakout pada time frame 1 hour, di sini ini terjadi breakout, dan kita di sini bisa masuk. Karena dari time frame yang lebih besar, dari weekly time frame, itu terjadi time frame confluence bearish price action. Diikuti dengan daily time frame, 4 hours, dan kemudian sekarang kita bisa entry pada time frame 1 hour. Kita bisa ngambil risk reward-nya 1:3. Coba kita lihat. Jadi seperti itu penjelasan time frame confluence. Jadi antara time frame yang besar dengan time frame yang kecil, terjadi konfirmasi dengan data konfirmasi yang sama. Di mana weekly time frame itu mengatakan bearish price action, lalu ketika kita buka di daily time frame juga terjadi bearish price action juga, dan diperkuat dengan 4 hours time frame yang terjadi bearish price action juga. Jadi seperti itu penjelasan time frame confluence. Nah sekarang, bagaimana kalau ketika antara time frame yang besar dengan time frame yang kecil, itu time frame confluence-nya tidak sejalan atau tidak selaras? Contohnya seperti ini. Sebelumnya saya akan menarik dulu garis support dan resisten pada area ini.
Nah, ini garis key level area pada chart ini, di mana terjadi multiple rejection beberapa kali, dan juga ini merupakan area key level atau resistance gap support. Nah, ketika sebuah harga bergerak ke area tersebut dan terjadi bearish price action yang kuat, ditandai dengan adanya candlestick pada area tersebut yang sangat besar. Dan kemudian, candle berikutnya terjadi candle bullish. Dan diikuti dengan adanya candle dengan sebuah panjang di atas. Itu artinya di mana area tersebut merupakan area dengan time frame confluence bearish price action. Nah, kalau kita melihat chart seperti ini, mungkin kita akan menarik kesimpulan bahwa ini merupakan bearish price action. Nah, bagaimana kalau kita lihat dengan daily time frame? Coba kita lihat di daily time frame. Nah, apa yang terjadi sekarang di daily time frame? Terjadi breakout trend line pada daily time frame. Itu artinya bahwa time frame weekly dengan daily time frame terjadi time frame confluence yang berbeda. Di mana di weekly time frame kita melihat adanya bearish price action dengan ditandai adanya candlestick bearish yang panjang, dan kemudian candle berikutnya ada candle dengan suhu panjang di atas, yang artinya itu adalah bearish price action. Nah, ketika kita buka di daily time frame, jelas terjadi breakout dari trend line, dan di sini kita akan mengatakan bahwa ini adalah bullish price action. Nah, untuk memperkuat apakah ini akan terjadi bullish price action atau bearish price action, maka kita akan coba melihat di time frame yang lebih kecil lagi, turunkan ke time frame 4 hours. Nah, sekarang di time frame 4 hours, kita sudah melihat dengan jelas bahwa di time frame 4 hours membentuk swing higher high dan higher low yang jelas. Dan di sini terbentuk higher high, higher low, dan ini sudah terbentuk higher high yang baru lagi. Kesimpulannya, pada time frame 4 hours ini adalah bullish price action. Nah, ini adalah salah satu contoh time frame confluence yang tidak selaras, di mana tadi di weekly time frame itu mengatakan bearish price action, dan sementara pada time frame daily dan time frame 4 hours itu jelas bullish price action. Lalu kita akan lihat seperti apa harga yang akan membentuk pada chart ini. Nah, jadi ini adalah penjelasan time frame confluence yang tidak selaras. Jadi kesimpulannya, untuk masuk market itu setidaknya antara time frame yang besar dengan time frame yang kecil itu harus terjadi time frame confluence yang selaras. Kalau misalkan di time frame yang lebih besarnya terjadi bearish price action, maka di time frame yang kecilnya juga harus terjadi bearish price action. Jadi seperti itu kesimpulannya. Nah, kesalahan-kesalahan apa saja yang biasa dilakukan oleh para trader dalam memberi garis support dan resistance? Itu memberi garis horizontal atau garis support dan resistance terlalu banyak. Nah, ini saya akan tunjukkan sebuah chart yang barangkali bagi sebagian dari kita masih melakukan hal seperti ini. Nah, ini adalah sebuah chart di mana terlalu banyak garis support dan resistance. Dalam menganalisa market, sebisa mungkin kita membuat chartnya itu dengan cara simple atau tidak terlalu banyak garis support dan resistance seperti ini ya. Ini bukannya kita akan mempermudah dalam menganalisa, ini malah akan membuat kita jadi bingung untuk menganalisa atau mengambil keputusan. Jadi sebisa mungkin kita harus menghilangkan beberapa garis support dan resistance. Kita hanya akan mengambil garis support dan resistance pada area-area tertentu saja yang kita anggap potensial untuk market berbalik arah. Ketika kita berada pada lower time frame, maka kita akan menemukan begitu banyak level area support dan resistance. Seperti yang bisa Anda lihat, saya akan coba untuk memberikan area support dan resistance pada time frame 4 hours. Nah, seperti yang Anda lihat di layar, saya sudah memberi level garis support dan resistance pada time frame 4 hours. Saya tidak mengatakan bahwa level-level area ini adalah salah atau tidak valid. Level area ini memang sudah tepat. Namun ketika kita memberi garis level yang terlalu banyak, ini bukannya akan menolong kita dalam menganalisa sebuah chart. Justru ini akan membuat Anda kebingungan dalam menentukan atau menganalisa sebuah chart. Jadi, yang bisa kita lakukan di sini adalah higher time frame is the key. Makin besar time frame, maka
area tersebut makin kuat untuk dijadikan area support dan resisten. Karena ada beberapa level support dan resisten yang terdapat pada lower time frame itu tidak terdapat pada higher time frame. Jadi, level-level area yang sudah saya beri garis pada time frame 4 hours ini valid, namun alangkah lebih baiknya kalau kita beri garis support dan resisten pada higher time frame, misalkan saja di weekly time frame. Jadi ini kita hapus dulu. Nah, sekarang saya sudah berada pada weekly time frame. Dan sekarang saya akan memplot level area support dan resisten pada weekly time frame. Nah, ketika kita sudah memplot level-level area support dan resisten pada weekly time frame, sebetulnya kita tidak perlu untuk memplot pada semua area. Kita hanya akan fokus pada area-area tertentu saja, di mana harga sedang bergerak. Seperti yang bisa Anda lihat sekarang, harga bergerak pada area ini, maka kita akan menghapus area-area tertentu pada weekly time frame. Area support dan resistance yang terdapat pada weekly time frame yang akan kita gunakan adalah level area yang terdekat pada harga yang sedang berjalan pada saat ini. Jadi ada beberapa level-level area yang tidak kita perlukan, seperti yang ini. Nah, untuk weekly time frame ini kita akan fokus pada 3 level area yang kuat pada weekly time frame. Kemudian setelah itu, setelah kita temukan level area pada weekly time frame, kemudian kita turunkan ke daily time frame. Nah, sekarang saya sudah turunkan time frame ke time frame daily. Nah, ada beberapa level area yang tidak terlihat pada weekly time frame dan terlihat jelas pada daily time frame. Seperti level berikut ini. Dan ketika kita menurunkan time frame, alangkah baiknya kita memberi garis dengan warna yang berbeda. Misalkan saja, ketika kita memberi warna biru pada weekly time frame, maka kita akan bedakan pada daily time frame dengan warna yang lainnya, misalkan warna pink, supaya nanti kita bisa membedakan level-level tersebut berasal pada time frame keberapa. Nah, seperti bisa Anda lihat, di daily time frame, ada beberapa level yang tidak terlihat pada weekly time frame secara jelas ya. Kalau di daily jadi lebih jelas. Nah, ini level-level area yang sangat signifikan pada daily time frame. Nah, karena harga yang berjalan sekarang berada di sini dan kita akan menghapus sebagian level karena harga yang bergerak masih terlalu jauh dari level support area tertentu. Seperti yang ini. Meskipun ini area multiple rejection, namun untuk saat ini karena masih jauh, maka kita akan hapus terlebih dahulu supaya tidak membingungkan Anda pada waktu menganalisa. Nah, kemudian seperti level area yang biru ini kan berasal dari weekly time frame. Nah, kita bisa mengadjustnya karena ada beberapa level garis yang tidak tersentuh dari level ini. Atau kita bisa menggantinya dengan zone ya. Nah, setelah kita memplot level-level area pada daily time frame, lalu kita turunkan lagi ke time frame yang lebih kecil, yaitu di 4 hours. Nah, sekarang di time frame 4 hours ada level area yang merupakan level area yang kuat, yang bisa kita jadikan level area support resisten. Levelnya seperti ini. Nah, untuk time frame 4 hours, kita ganti dengan warna kuning, supaya kita tahu bahwa area-area tersebut berasal dari time frame yang mana. Nah, kenapa saya memberi garis pada level area ini di time frame 4 hours? Karena area tersebut pernah menjadi support dan pernah menjadi resisten. Seperti yang bisa Anda lihat pada chart ini. Nah, selain itu juga, ini merupakan area multiple rejection. Ini rejection 1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu cara kita mendapatkan level-level area support dan resistance yang kuat, di mana kita akan mengambil level-level tertentu pada time frame yang lebih besar terlebih dahulu, lalu diturunkan ke time frame yang lebih kecil. Dan kita akan fokus pada level-level yang terdekat pada area yang sedang berjalan saat ini. Nah, di 4 hours, selain level yang ini, ada juga area yang lainnya yang bersifat area kuat.
seperti level yang ini. Dan warnanya kita ganti warna kuning. Jadi kita tahu kalau level area ini adalah area dari lower time frame. Jadi dalam memplot area support and resistance, kita bedakan warnanya ya. Untuk weekly kita kasih warna biru, kemudian untuk daily kita kasih warna pink, dan untuk 4 hours kita kasih warna kuning. Jadi supaya kita bisa membedakan level-level tersebut berasal dari time frame yang mana. Jadi seperti itu cara memplot area. Sekarang saya akan melanjutkan untuk memplot level area support dan resisten sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah dipelajari sebelumnya, untuk melatih mata kita dalam menemukan level-level area support dan resisten yang kuat. Ini bisa kita lihat pada chart Australian Dollar. Kenapa saya memberi garis support dan resisten pada area tersebut? Kriteria yang pertama adalah multiple rejection, di mana harga beberapa kali dipantulkan pada area tersebut. Seperti yang bisa Anda lihat, ini adalah pantulan yang pertama, dan ini pantulan yang kedua, ini merupakan area force break. Kemudian ini pantulan yang ketiga, merupakan support juga, dan setelah breakout, lalu harga memantul kembali pada area ini yang kita jadikan sebagai resisten. Dan kemudian ini ya pantulan yang terakhir yang merupakan area support. Nah, selain multiple rejection, kriteria yang terdapat pada level support dan resisten ini adalah support become resistant, di mana sebelumnya level ini merupakan level support dan kemudian menjadi level resisten dan kemudian menjadi level support kembali. Kriteria yang berikutnya pada area support dan resisten ini adalah merupakan swing yang jelas, di mana harga pada level tersebut membentuk swing low yang jelas. Dan kemudian kriteria yang lainnya juga, area tersebut merupakan area yang baru saja direspect. Kalau Anda perhatikan, ada beberapa candlestick yang melebihi area yang saya beri garis support dan resisten tersebut. Seperti yang ini sumbu dari candlesticknya melebihi area tersebut, dan kemudian yang ini juga melebihi. Ini tidak apa-apa, karena seperti yang saya bilang, bahwa kita hanya menjadikannya sebagai sebuah zone. Jadi bukan berpatokan pada harga tertentu atau angka. Karena nantinya ketika harga menyentuh pada level atau zona tersebut, kita tidak langsung masuk market ketika harga menyentuh area tersebut. Masih dibutuhkan konfirmasi dan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Makanya saya katakan bahwa memberi garis support dan resisten ini hanya sebuah fondasi dasar saja. Garis atau zona area support dan resisten ini tidak akan berarti apa-apa tanpa didukung dengan konfirmasi strategi entry yang lainnya. Jadi itu kriteria yang terdapat pada chart ini. Ini sekarang masih pada chart Australian Dollar, dan kenapa saya memberi garis support dan resisten pada area tersebut? Kriteria yang terdapat pada level area tersebut adalah area tersebut merupakan area support yang sangat kuat. Kenapa saya katakan demikian? Karena level support tersebut membentuk pattern double bottom, di mana seperti yang bisa Anda lihat, harga bergerak ke bawah, kemudian bermantul, dan kemudian kembali lagi ke area tersebut, dan memantul kembali. Setelah terjadi pemantulan, harga atau candlestick yang terlihat pada chart tersebut, yang tadinya kecil, kemudian membesar, dan kemudian membesar lagi, itu adalah suatu tanda bahwa area tersebut merupakan area yang sangat kuat, atau key level yang sangat kuat, di mana harga memantul dengan sangat drastis. Jadi itu kriteria yang terdapat pada area support dan resisten tersebut. Nah, ini masih pada chart Australian Dollar 1 hour time frame. Dan kenapa saya memberi level area pada area tersebut? Di mana kriteria yang pertama pada area tersebut merupakan area multiple rejection. Seperti yang bisa Anda lihat, harga memantul di area yang pertama, yang ini pantulan yang pertama, ini pantulan yang kedua, dan kemudian ini pantulan yang ketiga. Dan setelah itu harga breakout pada area resisten tersebut, dan kemudian harga bergerak ke bawah lagi dan terjadi rejection, dan ini merupakan rejection dari support, di mana sebelumnya harga pernah menjadi resisten dan sekarang menjadi support, dan kemudian harga breakout lagi ke sini, dan sekarang yang terakhir itu ada rejection dari resisten. Selain dari multiple rejection, kriteria yang kedua yaitu level area tersebut merupakan area resisten become support, di mana level tersebut pernah menjadi resisten 3 kali dan kemudian menjadi support,
dan kemudian menjadi resisten kembali. Nah, ini adalah sebuah level atau key level area yang sangat kuat. Ini adalah chart Australian Dollar daily time frame. Kenapa saya memberi plot garis horizontal support dan resisten di area tersebut? Kriteria yang pertama yaitu multiple rejection. Area tersebut pernah direspek beberapa kali dan memantul seperti yang terlihat pada layar. Harga bergerak ke atas dan kemudian bergerak ke bawah dan kemudian memantul yang pertama, kemudian ini pantulan yang kedua, kemudian terjadi pantulan yang ketiga, di mana pantulan yang ketiga sebelumnya dia sudah break dari support sebelumnya dan kemudian dia mantul ke atas, terjadi pantulan resisten, dan di sini kita katakan support become resisten. Kemudian harga bergerak drastis ke bawah dan kemudian terjadi lagi pantulan resisten lagi. Nah, ini merupakan kriteria dari multiple rejection. Kemudian kriteria yang kedua dari area support dan resisten ini merupakan area support become resistant atau SPR. Kemudian kriteria berikutnya adalah harga tersebut baru saja direspek. Jadi support dan resisten tersebut baru saja terjadi pemantulannya. Seperti yang bisa Anda lihat di sini, ini harga baru saja direspek. Dan ini merupakan support dan resisten yang baru. Dan setelah itu dia memantul secara drastis ke bawah secara signifikan. Ini support resisten yang baru dan ini support resisten yang lama. Kemudian kriteria yang lain yang terdapat pada plot support dan resisten ini, area ini terlihat jelas merupakan swing high yang bisa Anda lihat di sini. Jadi itu kriteria yang terdapat pada chart audio US dollar. Kemudian ini masih pada chart Australian Dollar. Kenapa saya memberi plot garis support dan resisten pada area tersebut? Yang pertama kriterianya, area tersebut merupakan multiple rejection. Harga pernah dipantulkan beberapa kali pada area tersebut. Seperti yang bisa Anda lihat, harga bergerak ke bawah, dan kemudian ini merupakan pantulan pertama yang merupakan resisten. Kemudian secara signifikan harga langsung memantul ke bawah, dan kemudian bergerak lagi ke atas, dan terjadi pemantulan lagi. Kemudian ini pemantulan yang ketiga. Dan lalu berikutnya harga di break dan lalu harga memantul di area yang tadinya merupakan area resisten, dan sekarang setelah terjadi pantulan maka kita katakan bahwa area tersebut sekarang menjadi support. Nah, ini masuk ke dalam kriteria yang kedua yaitu resisten become support. Kemudian kriteria berikutnya pada level area support dan resisten ini merupakan area swing yang jelas di mana terbentuk swing low atau higher low. Kemudian kriteria berikutnya adalah area tersebut baru saja direspek. Artinya, ini terjadi pemantulan yang baru saja terjadi pada rentang harga tertentu. Kemudian, kriteria berikutnya, pantulan tersebut terjadi sangat signifikan. Kita bisa melihat dari pantulan support yang ini, di mana pada pantulan tersebut kita lihat candlestick yang terjadi pada area tersebut itu sumbunya panjang, dan kemudian diikuti dengan engulfing candle dan candle hijau yang bergerak ke atas dari yang tadinya kecil kemudian membesar dan kemudian membesar. Makanya di sini area tersebut bergerak atau memantul secara signifikan. Nah, itu kriteria yang terdapat pada chart ini. Jadi itu saja pembahasan untuk video kali ini mengenai price action, support dan resisten. Dan jangan lupa nantikan untuk video berikutnya saya akan membahas mengenai pembahasan yang sangat powerful dan sangat profitable, yaitu pembahasan mengenai hybrid divergent atau divergent double divergent. Dan bila Anda suka dengan video saya, jangan lupa untuk di-subscribe dan silakan berikan dukungan kalian semua untuk channel saya ini. Silakan untuk di-share atau dibagikan kepada teman-teman kalian, baik itu di grup-grup trading ataupun media sosial lainnya, untuk berbagi kebaikan kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.